Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Saat ini saya akan menjelaskan tentang syahadat. Menjadi ciri khas orang muslim, di mana syahadat adalah ciri bahwa seorang bisa dikatakan seorang muslim, seorang yang Islam, apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun di sini saya akan menjelaskan bahwa syahadat yang dimaksud kebanyakan dua kalimat syahadat. Padahal dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Muhammad di sini yang dipahami secara umum adalah sosok dari nabinya umat Islam. Padahal di dalam Quran surat 61 ayat 6 di situ dijelaskan bahwa wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubashirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hai orang-orang Bani Israel, aku adalah Rasul, kata Nabi Isa. Dan aku membenarkan akan ada Rasul lagi setelah aku bernama Ahmad. Nah, Rasul setelah Nabi Isa itu bernama Ahmad, yaitu Rasulnya umat Islam. Ahmad bin Abdullah, itu nama aslinya. Sedangkan Muhammad bukanlah nama sosok. Muhammad adalah sifat. Muhammad adalah nur, Muhammad adalah cahaya di dalam diri. Bahkan Muhammad itu telah ada sebelum alam semesta diciptakan. Karena awalnya alam semesta, sebelum ada apa-apa, dunia ini hening. Lalu Allah menurunkan cahayanya yang disebut Nur Muhammad. Jadi nur ini adalah cahaya. Nur ini adalah awal mula semesta diciptakan. Lalu dari nur ini Allah menciptakan malaikat. Bahkan malaikat saja tercipta dari Muhammad. Bahkan semesta saja tercipta dari Nur Muhammad. Artinya dia bukanlah sosok seseorang. Dia adalah nur yang ada di dalam setiap diri manusia. Bahkan Nabi Isa pun bersyahadatnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah nur yang ada di dalam dirinya adalah utusan Allah. Hanya saja nur yang ada di dalam diri kita senantiasa tertutup oleh pikiran, hati, dan nafsu. Harusnya yang namanya syahadat itu satu kalimat syahadat. Allah dan alif, ini seperti alif, dan Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah inti di dalam diri, inti alam semesta. Jadi syahadat ini hanya satu kalimat. Syahadat ini hanya satu. Ketika terjadi dua, tanpa disadari, kita telah menduakan antara Allah dengan makhluknya. Padahal ini bukan makhluk. Ini adalah diturunkan. Wa najala. Nur Muhammad itu nazala, diturunkan. Bahkan ilmu yang sesungguhnya juga tidak diciptakan, tapi wanajala, diturunkan. Sehingga muncul istilah Injil, diturunkan. Al-Quran pun juga diturunkan, bukan diciptakan. Nah, hanya permasalahan yang ada, ini orang menganggap bahwa sosoknya orang Islam itu bernama Muhammad. Padahal sosoknya itu Ahmad. Dan Muhammad adalah isi di dalam dirinya. Contohnya adalah ini sebuah rokok. Ini adalah rokok. Namanya rokok, tapi isi di dalamnya adalah tembakau. Namanya Nabi umat Islam itu Ahmad. Isi di dalam dirinya adalah Muhammad. Namanya Nabi umat Kristiani itu adalah Isa. Tapi isi di dalam dirinya adalah Muhammad. Namanya Musa. Tapi isi di dalam dirinya adalah Muhammad. Artinya syahadat dari zaman awal Nabi sampai terakhir Muhammad, semuanya adalah Muhammad. Ahmad itu namanya akan datang
seorang rasul setelah Isa bernama Muhammad wa Ahmad. Bismuhu Ahmad. Bismuhu Ahmad. Lalu di dalam dirinya ada Muhammad. Nah, Muhammad ini dari kata Hamid. Hamid. Hamid yang artinya terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Muhammad adalah mim di sini berarti adalah orang. Contoh, iman, percaya. Pakai mim, mu'min, orang yang percaya. Islam, berserah diri kepada Allah. Pakai mim, muslim, orang yang berserah diri. Iman, tunggal. Tapi ketika mu'min, siapa saja orang yang beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman kepada Tuhan, artinya mu'min. Al-mu'min wal mu'minat ihwatun. Apapun agamanya, beriman kepada Tuhan, jalannya apapun, agamanya apapun, cara ibadahnya bagaimanapun, semuanya adalah saudara. Mukmin. Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim jadi jamak. Mukmin jamak. Muhammad jamak. Siapapun orang yang terpuji sifat dan akhlaknya, maka disebut Muhammad. Artinya Muhammad bukan sosok individu, tapi jamak kepada siapa saja yang memiliki sifat yang terpuji. Namun kita senantiasa tertutup oleh pikiran, hati, dan nafsu. Ini yang disebut kafir. Kafir itu adalah menutup diri, dari kata kafar. Kafir itu tidak dituduhkan untuk orang lain. Orang lain kafir, tidak sepemikiran dengan saya kafir. Tidak sama ideologinya dengan saya kafir. Bukan, kafir itu adalah hati, pikiran, dan nafsu diri kita yang tidak mau berserah diri kepada Allah, yang tidak mau dinnya atau jiwanya diserahkan, diislamkan kepada Allah. Maka tertutuplah cahaya Muhammad yang ada dalam diri kita karena kekufuran diri kita sendiri. Pikiran, hati, dan nafsu kita yang selalu menganggap aku paling benar, aku mengetahui benar, aku tahu benar. Padahal cobalah bersimpan, simpan dulu pemahamannya, simpan dulu kecerdasannya. Karena untuk menghadap Allah, itu kita tidak boleh berpikir tapakur piholkilah, wala tapakaru pidatilah. Berpikir itu untuk urusan duniawi, untuk urusan apa yang diciptakanlah. Dan jangan berpikir ketika kita berhadapan dengan Allah. Wala tapakaru pidatilah. Jangan berpikir ketika kita berhadapan dengan zat Allah. Nah, maka disitulah antara Allah dengan Muhammad di dalam diri kita menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bukan lagi dua kalimat syahadat, tapi satu kalimat syahadat. Satu kesatuan yang tak terpisahkan antara Allah dengan makhluknya. Karena antara Allah dengan makhluknya itu ahad, bukan wahid. Kalau wahid adalah satuan benda, seperti antara tangan dengan telinga yang terpisah. Tapi kalau ahad adalah satuan energi, satuan daya seperti energi listrik yang bisa menjadi cahaya dari rumah ini, cahaya dari rumah sana. Yang satu kesatuan. Walaupun sesungguhnya Allah la misliha syai'un, tidak dimisalkan dengan apapun. Tapi Allah itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara zatnya dengan makhluknya. Satu kesatuan. Jadi syahadat ini hanya satu kalimat antara Allah dengan dirinya. Jadi semua nabi, semua manusia, syahadatnya adalah Muhammad. Karena Muhammad di sini bukan sosok yang dikultuskan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 80 dijelaskan bahwa la tatahiduni wal malaikatu, jangan engkau kultuskan aku, kata Muhammad, dan juga para malaikat. Karena ini adalah satu kesatuan yang juga Anda miliki, yang juga dimiliki oleh semua orang, hanya sering tertutup oleh pikiran, hati, dan nafsu kita yang senantiasa masih mengkultuskan sosoknya, bukan sifatnya. Sosoknya Nabi umat Islam itu bernama Ahmad bin Abdullah. Sifatnya adalah Muhammad, Nur Muhammad. Jadi Muhammad itu bukanlah sosok, tapi nur, cahaya yang ada di dalam setiap diri manusia yang terpuji. Karena Muhammad itu secara bahasa artinya adalah orang yang terpuji. Jamak, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Jamak,
Siapa saja berserah diri kepada Allah disebut muslim. Iman, mukmin. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Siapa saja agamanya, apapun keyakinannya, apapun jalannya, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan dengan jalan yang berbeda-beda, itu disebut mukmin. Makanya di dalam Quran, al-mu'min wal mu'minat ihwatun. Saudara itu bukan satu Islam, tapi satu keyakinan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita mengucapkan nata, gongsi, pakcai, dan lain sebagainya. Selama dia percaya kepada Tuhan, itu saudara. Saudara, satu iman. Karena Tuhan itu satu. Naluri dasar manusia. Berketuhanan. Apapun menyebutnya. Mau Om, mau Allah, mau Allah, mau apapun. Mau Sang Gusti, mau Sang Hyang Widi. Apapun menyebutnya, artinya semua beriman kepada satu. Kepada satu. Nah, disebutnya beda pun agamanya, beda keyakinannya, beda caranya, itu tetap mukmin. Al-mu'min wal mu'minat, saudara. Jadi jangan pernah mencela. Berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda jalan. Jangan pernah mencela. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar menurut orang lain. Seperti angka 6. Dari sisi sebelah sini orang akan melihatnya 9. Tapi dari sisi sebelah sini orang akan melihatnya angka 6. Artinya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Salah dan benar itu hanya ada di ranah pikiran. Tapi cobalah memakai rasa. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah dan syahadat hanya satu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Artinya semua manusia syahadatnya sama. Isa, Daud, Musa, semuanya syahadatnya hanya satu. Satu saja. Antara Allah dengan makhluknya tak terpisahkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.